散。万守城将士身死，而振兴卫和禁军同样折损了40余万百姓子民，无辜被杀。你们和沈霄殿突然发动攻势，振兴卫和禁军就位，全力运转灵阵，众将士听令，随我挥剑杀！ Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 4 episode 239. Di mana pada episode sebelumnya Luo Yun mengerahkan serangan gelombang binatang untuk menghadapi pasukan Sekte Lojin dan kuil Shen Xiao, yang membuat Gu Xuanfeng dan Lin Yanli kaget dengan serangan dadakan tersebut. Sebelumnya Luo Yun hanya berniat menekan Sekte Lojin dan kuil Shen Xiao. Tapi karena kekejaman pihak lawan yang telah membantai penduduk tak berdosa, ditambah mereka juga membunuh Luolan, Luo Yun pun bertekad akan menjadikan tanah perbatasan Yang Xiang sebagai kuburan mereka semua. Saat ini para penduduk diminta untuk mengumpulkan benda logam yang mereka miliki. Beberapa penduduk mulai berspekulasi liar. Mereka curiga jika Luo Yun menyuruh ini semua untuk kepentingannya sendiri dan akan kabur dengan membawa harta yang telah dikumpulkan. Tapi seorang wanita tua menghentikan ocehan mereka itu. Dia berkata selama ini Luo Yun telah banyak berkorban demi menyelamatkan penduduk Yang Xiang. Mulai dari tentara penjaga bintang, pasukan terlarang Wan Jian, bahkan adik perempuan Luo Yun yang bernama Luolan rela berkorban demi menyelamatkan mereka semua. Wanita itu menambahkan jika saat ini Luo Yun meminta mengumpulkan bahan logam, sudah pasti ini semua untuk menghadapi Sekte Lojin dan kuil Shen Xiao. Jadi dia meminta agar mereka semua tidak berpikir buruk terhadap ketua pavilion Wan Jian tersebut. Apa yang dikatakan dan dilakukan wanita tua itu membuat dua pria sebelumnya tersadar jika kesulitan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab mereka bersama. Jadi sebagai penduduk 36 negara bagian, mereka bertekad akan selalu mendukung Luo Yun. Sementara itu di makam pedang, saat ini Luo Yun telah berhasil membentuk roh pedangnya yang lain, dan roh pedangnya ini bisa mampu menahan tekanan dari pedang lubang hitam. Di sana Luo Yun juga membuka formasi surgawi hitam pemusnah yang berasal dari pedang lubang hitam. Formasi surgawi ini merupakan formasi pelebur. Jika kekuatan formasi didorong hingga kekuatan tertinggi, bahkan langit dan bumi pun bisa dilebur. Dengan dua kekuatan yang baru dia peroleh ini, sudah pasti langkah Luo Yun menghadapi Sekte Lojin dan kuil Shen Xiao akan semakin mudah. Kembali ke perbatasan Yang Xiang. Semenjak 3,6 juta pasukan Sekte Lojin dan kuil Shen Xiao mulai menyerang, tanpa terasa 27 hari telah berlalu. Dalam waktu yang singkat ini 100.000 pasukan penjaga kota telah gugur. 400.000 warga tak bersalah telah mati. Tentara penjaga bintang dan pasukan terlarang pun juga telah kehilangan 260.000 orang. Ini semua tentu menjadi kerugian yang sangat besar bagi Sekte Wan Jian. Senior Moang berujar jika sebelumnya Luo Yun meminta mereka menjaga perbatasan Yang Xiang selama 30 hari. Dan setelah itu Luo Yun pun berjanji akan membalikkan keadaan. Sekarang 27 hari telah berlalu, yang itu berarti hanya tersisa 30 hari sebelum waktu yang dijanjikan. Akan tetapi hingga saat ini mereka belum mendapatkan berita apapun tentang Luo Yun. Semenjak ketua pavilion Wan Jian itu mengambil berbagai bahan logam, dia sudah mengasingkan diri di makam pedang selama lebih dari 10 hari. Dan hingga saat ini belum ada kabar apapun dari Luo Yun. Hal itu membuat senior Moang merasa jika ada sesuatu hal yang aneh terjadi. Tapi senior Lin menimpali. Dia berkata jika memang tindakan Luo Yun gampang ditebak, maka bukanlah Luo Yun namanya. Senior Lin yakin jika saat ini Luo Yun telah merencanakan sesuatu hal yang luar biasa.
那他就不叫楚萧27日，也不在乎再撑3日。 Tiba-tiba kemudian terlihat sebuah energi yang sangat kuat, yang ternyata saat ini Sekte Lojin dan Kuil Sensio kembali melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, di mana jarak mereka saat ini hanya 3 mil dari perbatasan Yang Xiang. 大陆金门和神霄殿突然发动攻势， Senior Lin beranggapan jika apa yang dilakukan pihak lawan sekarang adalah cara yang masih kuno. Dia lalu memerintahkan tentara penjaga bintang dan pasukan terlarang membentuk formasi roh pelindung. Dan pada saat yang sama, Wu Jingsu akan memimpin 3.000 prajurit Jingtian meluncurkan serangan untuk mengacaukan formasi 星卫 musuh. 和禁军就位，全力运转灵阵。 Wu Jingsu memimpin pasukan Jingtian dan lalu membentuk formasi pertahanan. Di sini Wu Jingsu berpikir jika saat ini pihak lawan telah kehabisan cara untuk menyerang perbatasan. Tapi tebakannya itu salah, yang ternyata itu semua adalah jebakan. 元转败，杀！ Saat ini pihak lawan telah berhasil memukul mundur gelombang binatang buas dan telah mengatur ulang pasukan kembali. Senior Moang sadar jika selama ini pihak musuh sengaja membuat mereka lengah agar bisa melancarkan serangan terkuat. Senior Moang pun lalu menyuruh Wu Jingsu segera mundur. Tapi saat ini Wu Jingsu masih ingin melanjutkan pertarungannya. Dia lanjut melancarkan serangan ke arah musuh. Wu Jingsu mengerahkan tubuh 9 jin untuk menyerang. Namun kekuatannya itu masih belum cukup untuk menghancurkan pertahanan musuh. 挥剑杀敌！ Kemudian Gu Xuanfeng mengeluarkan lonceng kuno miliknya untuk menjerat Wu Jingsu. Dan selagi Wu Jingsu berjuang untuk melepaskan diri, Gu Xuanfeng juga memerintahkan pasukannya menyerang benteng perbatasan Yang Xiang dengan kekuatan penuh. Dia bertekad untuk sesegera mungkin menerobos perbatasan Yang Xiang. 我倒要看看你们还能撑。 Beruntung akhirnya Wu Jingsu berhasil lolos. Dia segera kembali ke benteng dan tidak menduga jika pihak musuh telah berhasil mengatur ulang kekuatan mereka. 原来他们已经驱散了山谷外的兽潮。 Hanya dalam waktu seperempat jam, 70% formasi roh pertahanan telah rusak dan hampir 10.000 pasukan terlarang dan penjaga bintang tewas terbunuh. Apalagi saat ini serangan pihak musuh semakin ganas, yang membuat situasi mereka saat ini semakin sulit. Senior Moang kembali memerintahkan untuk mengumpulkan semua pasukan terlarang dan tentara penjaga bintang yang tersisa untuk memperkuat formasi roh pertahanan. Bagaimanapun caranya mereka harus menjaga perbatasan Yang Xiang hingga titik darah penghabisan. Sementara itu saat ini di makam pedang, Luo Yun telah berhasil melebur 30.000 pedang. Dia lalu menyuruh tubuh roh pedangnya itu untuk menyerap energi pedang lubang hitam. 3万剑气已经冶炼完毕，终于成了。散！ Kembali ke perbatasan Yang Xiang. Saat ini kondisi Wu Jingsu dan yang lainnya semakin terjepit. Gu Xuanfeng sangat yakin jika saat ini mereka akan berhasil menerobos perbatasan Yang Xiang. Karena dari total 260.000 pasukan Wanjian, sekarang diperkirakan hanya tersisa 50.000 orang saja. Lebih dari setengah pasukan telah gugur. Ditambah lagi seluruh formasi roh dan benteng pertahanan yang diatur Sekte Wanjian semuanya telah dimusnahkan. Sedangkan di pihak Sekte Lojin dan Kuil Sensiao, saat ini mereka masih memiliki 3 juta pasukan lebih. Oleh sebab itu, Gu Xuanfeng meminta mereka menyerah. Tapi tentu saja Senior Moang dan yang lainnya tidak akan melakukan hal tersebut. Mereka telah bertekad mempertahankan perbatasan Yang Xiang sampai mati. Selama masih ada di antara mereka yang hidup, perbatasan Yang Xiang akan selalu dipertahankan. Senior Moang berkata jika saat ini hasil akhir masih belum bisa ditentukan, karena bisa jadi kondisi pertempuran akan berbalik.
Perkataannya itu membuat orang-orang sekte Lojin dan kuil Shen Xiao tertawa. Apalagi Lin Yanli tahu jika kultivasi senior Moang dan yang lainnya tidaklah rendah. Akan tetapi mereka malah bersedia bekerja di bawah perintah bocah polos seperti Luo Yun. 你就不怕风大闪了舌头？ Gu Xuanfeng tidak mau buang-buang waktu lagi. Dia kembali memerintahkan pasukannya menyerang. Sementara itu di sisi lain senior Moang dan yang lainnya terlihat sudah mulai pasrah dengan keadaan. Dia merasa jika hari ini telah menjadi batas kemampuan yang mereka miliki. Saat ini Lin Jingxuan sedang mengamati pertarungan. Dia menertawakan orang-orang Pavilion Wanjian yang terus mempertahankan perbatasan, yang padahal usaha mereka itu akan sia-sia belaka. Gu Tianzhou mengingatkan jika kompetisi pembantaian mereka di kota Yanxi yang sebelumnya belum ditentukan siapa pemenangnya. Dia menantang Lin Jingxuan untuk melanjutkannya kembali. Lin Jingxuan pun menerima tantangan Gu Tianzhou itu. Dia berkata jika sangat disayangkan Luo Yun tidak ada, karena Lin Jingxuan sangat ingin melihat seperti apa ekspresi Luo Yun jika semua keluarga, para orang tua dan anak-anak dibantai di depan matanya. 我很想看看，当他的亲朋好。 Namun baru saja selesai Lin Jingxuan bicara, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan Luo Yun di sana. Dan scene ini mengakhiri cerita perjalanan Luo Yun kali ini. Tunggu kelanjutan alur cerita berikutnya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.